Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Agustina Rahayu dalam mata pelajaran agama. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam merupakan nabi yang ke-21 dalam urutan 25 nabi yang wajib kita ketahui. Beliau merupakan anak yang soleh. Pada usia ke-30 tahun, beliau diangkat menjadi rasul. Selama 30 tahun, Nabi menyuruh kaumnya untuk beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, tak ada satupun yang mau mengikuti kecuali Rubil dan Tanuk. Karena kaumnya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Yunus berdoa memohon kepada Allah agar kaumnya diberikan petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang berisikan perintah bahwa Nabi Yunus harus terus berupaya menyerukan kepada umatnya agar beriman kepada Allah selama 40 hari. Jika dalam waktu yang diberikan kaumnya belum juga beriman, maka akan datang siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Setelah hari ke-37 masih juga kaumnya, Nabi Yunus tidak menghiraukan seruannya dan tidak ada tanda-tanda umat mau beriman. Maka ketika sampai hari ke-40 di malam harinya, terlihatlah awan hitam bergumpal di tepi langit. Kemudian Nabi Yunus segera meninggalkan kaumnya untuk menghindari azab Allah yang sebentar lagi akan turun. Melihat adanya gumpalan yang menakutkan di atas langit itu, umat Nabi Yunus segera keluar rumah dan merasa ketakutan dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencari Nabi Yunus alaihissalam untuk memohon perlindungan. Mereka berlindung di tempat-tempat yang menurut mereka aman. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penerima Taubat, akhirnya tak berapa lama kemudian awan hitam itu menghilang. Permohonan taubat mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka kembali hidup tenang. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Keluar dari negerinya, Nabi Yunus meneruskan perjalanan dengan menumpang sebuah kapal laut. Di dalam perjalanannya, tiba-tiba ada angin topan yang membahayakan keselamatan kapal tersebut. Maka nahkoda memutuskan untuk mengurangi satu penumpang yang berada di kapal itu dengan undian. Setelah diundi, ternyata Nabi Yunus yang harus keluar dari kapal itu. Atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus yang terpaksa turun dan terjun ke dalam gelombang laut yang amat dahsyat. Ternyata setelah dinanti oleh ikan paus yang besar. Sesaat setelah Nabi Yunus masuk ke dalam air laut, lalu ikan paus itu menelannya. Namun karena kehendaknya, Nabi Yunus tidak mati di perut ikan paus tersebut. Kemudian Nabi tak henti-hentinya berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doanya. Ikan paus itu kemudian menepi di pinggir pantai dan memuntahkan tubuh beliau dari perutnya. Nabi Yunus kala itu dalam keadaan sangat lemah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian dapat memahaminya teman-teman. Jangan lupa mengerjakan latihan di Setara Daring. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.